Hai everyone, welcome to UBR Entertainment. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan baik. Kali ini kami akan menceritakan sebuah alur drama yang berjudul Sweet Revenge. Namun sebelum mulai, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu channel ini agar kalian selalu update dan tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Oke, tanpa basa-basi lagi, sebab kita bukan membahas hal yang basi. Inilah seluruh jalan cerita lengkap drama Sweet Revenge versi UBR Entertainment. Cerita diawali seorang siswi SMP bernama Hokuhi sedang memasukkan makanan dan minuman susu pisang ke loker pria yang disukainya. Namun tiba-tiba pria itu datang lalu mengatakan jika dia meminum susu itu mereka akan berpacaran. Yap, hal itu membuat Kuhi kaget. Pria yang disukainya meminum susu hingga habis. Mereka pun berpacaran hari itu. Singkatnya, mereka yang kini sudah kelas 9 akan masuk SMA yang berbeda nantinya. Hari terakhir bersama di sekolah, mereka pun foto bersama. Setelahnya pindah ke rumah Kuhi. Di rumah itu ada ibunya yang cerewet begitu menyayangi abangnya yang kuliah kedokteran. Dimana abangnya yang bernama Hokujun ini jahil dan menjadi musuh Kuhi di rumah. Terakhir ada sang ayah yang penurut sama istrinya, alias suses gitu ya guys, suami-suami takut istri. Hari berikutnya, di hari pertama Kuhi masuk SMA, dia berangkat menggunakan bus. Namun ketika akan membayar, saldo imaninya tak cukup. Tiba-tiba seorang pria tampan datang dengan membayar untuk 2 orang. Seolah terpana dengan ketampanan dan kebaikan, seketika Kuhi dibuat malu. Emang dibayar untuk 2 orang sih ya, tapi satunya lagi buat sahabatnya, bukan untuk Kuhi. Duh, pedih. Namun akhirnya pria tampan yang bernama Shin Ji-hoon itu pun membayarkannya sembari mengedipkan mata pada Kuhi. 제가 다 뵙고 갚을 테니까 이거. 싫은데? 야, 진작 좀 빌려주지. 재수탱이. Setibanya di sekolah, kesialan Kuhi tak berhenti. Ia baru sadar ternyata ia menggunakan seragam SMP-nya. Akhirnya Kuhi terpaksa menggunakan seragam bekas yang ada di sekolah tersebut. Tak hanya di situ guys, seolah kesialan tak ada habisnya. Ketika masuk kelas, Kuhi ternyata satu kelas dengan musuhnya di SMP, Gaeun. Kuhi yang polos hanya bisa diam, dan flashback pun ditampilkan. Ketika mereka SMP, Kuhi meminta buku catatan yang dipinjam Gaeun. Namun dengan angkuh Gaeun mengatakan, lupa, aku tidak membawanya. Ya, Kuhi yang baik hanya diam pasrah. Kembali di kelas SMA, Kuhi berkenalan dengan wanita bocor yang mengaku sebagai istrinya Cha Eun-woo. Ya, wanita itu adalah Jung Dok-hee, yang akhirnya mereka berteman dekat karena Kuhi mengatakan bahwa Eun-woo idolanya Dok-hee itu sering ke warung ayam goreng orang tuanya. Yang membuat Kuhi semakin kaget dan malu guys. Ternyata lelaki tampan yang membayarkannya ketika di bus tadi satu kelas juga dengannya. Hari pertama itu, wali kelas memberikan sedikit informasi bahwa diharamkan bagi seluruh murid melakukan perundungan, pelecehan, penindasan, atau semacamnya. Di jam istirahat bermunculanlah kakak-kakak senior yang sosok bagak, sosok ganteng, sosok cantik, sosok hebat, and the gang dari kalangan orang-orang kaya. Dimana geng mereka diketuai oleh wanita bernama Yura dan wakilnya bernama Ahjun. 너가 지훈이구나. 자식, 2학년들도 너 아나 봐. 개유명한데. Malamnya, Kuhi membantu orang tuanya sebagai pelayan di restoran ayam keluarga. Tak lama muncullah sang bintang Cha Eun-woo bersama abangnya dengan menyapa Kuhi. Ternyata Eun-woo beneran sering datang ke sana guys, karena merupakan sahabat abangnya. Sehabis kerja, Kuhi menyadari pacarnya telah banyak berubah dan mencoba mengunjungi sang pacar. Namun tak sengaja Kuhi melihat sang pacar bersama wanita lain malam itu. Namun karena masih ragu, Kuhi galau malam itu. Akhirnya esok di sekolah Kuhi meminta bantuan Dok-hee temannya untuk menyelidiki sang pacar. Dan yap, mereka mendapati pacarnya Kuhi selingkuh. Parahnya lagi, sang pacar mendorong Kuhi hingga menganggapnya penguntit. Ya, hati yang hancur itu dipenuhi amarah. Kuhi yang galau di rumahnya, tampak sang abang dan Eun-woo kebingungan melihat Kuhi yang baru putus itu. 너 얼굴이 못생겼어. 야, 내 동생이지만 좀 무섭다. 좋냐? 여동생이 짜니까
Esok paginya, dalam kegalauan, tiba-tiba Kuhi mendapat sebuah pesan dari aplikasi misterius Revenge Note. Di sekolah, Kuhi semakin galau parah mendengar sindiran dari Gaeun. Akhirnya, Kuhi yang keluar kelas memberanikan diri untuk membuka serta bergabung dengan Revenge Note. Ya, Revenge Note merupakan sebuah aplikasi yang bisa membalaskan dendam kepada targetnya. Akhirnya, hari itu Kuhi mencobanya dengan mengetikkan nama Jungwoo sang mantan sebagai target. Setelah target menerima pesan untuk pembalasan dendam, benar saja kesialan terus-menerus menimpa Jungwoo mantan pacar Kuhi. Setelah berhasil, secara otomatis aplikasi akan mengabarkan ke Kuhi bahwa pembalasan dendamnya telah berhasil. Tentu saja hal itu membuat Kuhi kaget dan bingung. Kok bisa ya? Hingga ketika di sekolah ia berpikiran tentang Dokhi yang mendalangi aplikasi ini karena ia selalu menghalalkan segala cara untuk bisa dekat dengan Cha Eun-woo. 혹시 도끼가 파스터? Setelahnya di jam pelajaran olahraga, Pak Guru menyuruh untuk melakukan sebuah permainan melindungi wanita dari lemparan bola. Ya, Kuhi berpasangan dengan Ji-hoon hari itu. Namun sialnya kepala Kuhi terkena bola. Ketika makan, Dokhi bercerita tentang Ji-hoon yang menggendong Kuhi ketika pingsan terkena bola tadi. Tampak Kuhi yang baru mengetahuinya terdiam. Hingga kaget saat Dokhi beranggapan kalau Ji-hoon suka pada Kuhi. 설마 진짜 나 좋아하나? 메뉴 좀 보게. 머리 좀 지워줄래? Malamnya, ayah Kuhi yang berniat membantu seorang pelajar yang ditindas oleh sekumpulan pelajar lainnya tampak sang ayah yang malah dipukuli. Akhirnya ketika bubar, Kuhi datang, namun sang ayah tak mengatakan yang sebenarnya. Esok harinya di sekolah, sekumpulan anak-anak nakal tadi malam memanggil Kuhi. Senior-senior Kuhi itu tak terima lalu menindasnya di suatu ruangan. Hingga memerintahkan Kuhi untuk selalu menuruti kemauan mereka. Kemudian di kelas, Kuhi yang ingin masa SMA-nya nyaman dan normal menceritakan hal yang dialaminya kepada sahabatnya, Dokhi. Malamnya di warung ayam goreng sang ibu, Kuhi yang kesal memarahi ayahnya. Karena dia beranggapan ini semua salah ayahnya yang selalu ikut campur urusan orang lain dan imbasnya ke sang anak. Diketahui juga warung ayam goreng mereka mendapat kritikan buruk dari banyak pelanggan. Malam itu di rumah, Kuhi menceritakan pada Eun-woo tentang ketakutan yang dialaminya. Dari balik pintu, abangnya terdiam mendengar ucapan sang adik, seolah ingin menjadi abang yang baik untuk Kuhi. 가족한테 절대 얘기하면 안 된다고 무섭게 해서. Ketika Eun-woo pulang, tiba-tiba Kuhi yang menyusul memanggilnya untuk mengatakan jangan bilang ke keluarganya tentang penindasan yang dialaminya di sekolah. Eun-woo pun mencoba menenangkan dengan memeluk Kuhi. Sementara di sisi lain, seorang pria misterius tampak mengambil gambar Eun-woo sang bintang yang sedang memeluk Kuhi. Esoknya, warung ayam goreng sang ibu didatangi oleh suatu instansi pemerintah agar menutup warung tersebut karena banyak laporan buruk tentang warung dan boleh dibuka kembali ketika hasil pemeriksaan telah keluar. Bahkan saat ini ada yang keracunan dan sedang dirawat di rumah sakit. Keluarga Kuhi hanya bisa pasrah. Setelahnya di sekolah, Kuhi kembali mendapat penindasan dari sekumpulan anak-anak yang waktu itu. Sebut saja nama geng mereka Sapu Lidi. Namun tiba-tiba Kuhi dilindungi oleh Ji-hoon. Suatu ketika di swalayan, Kuhi melihat dan mendengar geng Sapu Lidi sedang membicarakan tentang rencana mereka yang membuat warung ayam goreng Kuhi menjadi jelek dengan pura-pura keracunan. Ya, Kuhi diam geram mendengarnya. Di saat rasa kesalnya datang, di saat itu pula Revenge Note si aplikasi berbunyi. Yap, awalnya Kuhi ragu, namun pada akhirnya ia mengetikkan nama ketua geng tersebut. Di lain tempat, si ketua geng yang sedang main biliar mendapat notif tentang dirinya yang menjadi target balas dendam. Dan benar saja, kesialan terus menimpa sang target. Hingga esok hari mereka dipanggil kepala sekolah akibat video pengeroyokan ayahnya Kuhi tersebar. Setelahnya, sepulang sekolah, Ji-hoon mendapat pesan masuk dari Kuhi yang ternyata saat ini kembali ditindas oleh geng Sapu Lidi. Awalnya Ji-hoon berat hati karena Kuhi sempat mengatakan jangan lagi ikut campur
campur urusannya. Namun karena hati sudah mempunyai rasa, Ji-hoon segera menghampiri geng tersebut. Ya, bersama sahabatnya, Ji-hoon berhasil menghajar seluruh geng sapu lidi, lalu segera membawa Kuhi pergi dari sana. Tak lama, para geng yang tepar pihak kepolisian datang lalu membawa mereka semua. Malamnya, Kuhi mendapat pesan masuk dari Ji-hoon yang sedikit memberikannya perhatian. Tentu dong, saling balas chat membuat Kuhi bahagia. Sungguh masa-masa ini indah banget guys. Kemudian ia mendapat pesan masuk dari revenge note tentang pembalasan dendamnya yang telah berhasil. Kembali Kuhi merasa heran, kok bisa ya? Atau ada orang yang mengawasiku katanya. Aduh, entahlah, bodo amat. Tapi esok paginya Kuhi masih kepikiran dan berpikir tentang teman-teman dekatnya yang mendalangi revenge note tersebut. Beralih ke warung ayam goreng sang ibu yang kini telah buka kembali, dan seketika pengunjung membludak guys, karena sang bintang Cha Eun-woo memposting fotonya dengan background warung ayam goreng favoritnya. Di perjalanan menuju sekolah, Ji-hoon menghampiri Kuhi dengan memberikan perhatian yang membuat Kuhi salah tingkah. Hingga Ji-hoon memberikan dasinya karena Kuhi tak memakai dasi hari itu. Alhasil, Ji-hoon mendapat hukuman dari guru piket. 오늘 아침에 지윤이가 어떤 여자애한테 자기 넥타이 매줬대. 내가 먼저 콱. Beralih ke kelas, hari itu guru yang mengajar merupakan guru yang diidolakan para siswi, Pak Kim namanya. Ketika pelajaran selesai, Pak Kim tampak hanya menyapa seorang siswi bernama Yeri. Diketahui Yeri ikut serta dalam kontes penulisan mewakili sekolahnya. Karena itu para siswi lain menduga Pak Kim menyukai Yeri. Setelahnya di jam istirahat, Kuhi dan Dok-hee mendengar percakapan beberapa siswi yang pernah melihat Pak Yamate, guru piket yang terkenal galak, mengintip serta menonton video dewasa di sekolah. Mereka pun beranggapan Pak Yamate cabul. Malamnya di rumah, Kuhi, abangnya, dan Cha Eun-woo nonton bareng sembari cerita. Di sana Eun-woo mengatakan pada Kuhi, "Dek, kamu jangan membahas tentang aku ya di sekolah." Kuhi pun mengiyakan. Bahkan sebelum tidur, Bang Eun-woo menyapanya dengan menggemaskan. Di kamar, Kuhi menyiapkan dasi Ji-hoon yang sempat dipinjamkannya hingga berniat memberikannya hadiah. Esok harinya di sekolah, Kuhi dan Dok-hee yang sedang santai melihat Pak Yamate dari kejauhan tampak mendekati Yeri. Kemudian setelahnya, Kuhi juga melihat Yeri menangis seorang diri di sebuah ruangan. Sontak Kuhi terfikirkan tentang Pak Yamate yang cabul. Berpikir sebentar, akhirnya ia membuka revenge note dan menuliskan nama Pak Yamate sebagai target. 스마트리 이거 몇 번째야? 이거 내려. 뭐를? 뭐겠냐? 당연히 그거지. 야. Tanpa berlama-lama, ketika Pak Yamate mengajar, ia mendapat kesialan. Bukannya video pembelajaran yang ditampilkan, malah video enak-enak guys. Akhirnya Pak Yamate dipanggil kepala sekolah hari itu. Malamnya ketika Kuhi mau ngantar pesanan, ia tak sengaja melihat Yeri yang dibawa paksa oleh Pak Kim. Kaget dong ya kan si Kuhi? Dia pikir Pak Yamate, ternyata Pak Kim. Namun saat itu Yeri berhasil kabur. Malamnya Kuhi memikirkan hal tersebut dan menyesal telah menargetkan Pak Yamate untuk pembalasan dendam melalui revenge note. Esok harinya di sekolah, pengumuman untuk kontes penulisan ditempel di mading. Tampak Ga-eun dan kawan-kawan menyindir buruk tentang Yeri yang terkesan mengambil hati Pak Kim agar dia yang ikut kontes. Mendengar itu, Kuhi tak terima lalu membela Yeri dan berakhir jambak-jambakan hingga mendapat hukuman dari guru. Sepulang sekolah, saat makan, Kuhi menceritakan tentang Pak Kim pada Dok-hee serta merencanakan sesuatu untuk membantu Yeri dengan mengirim pesan kepada Pak Kim untuk bertemu di suatu ruangan. Malamnya, Pak Kim pun datang ke ruangan tersebut lalu menyampaikan, "Pilihan tepat Dek Yeri, kalau kau menuruti apa mauku, Dek Yeri akan aku kuliahkan," kata Pak Kim. Ya, dengan mengacungkan jari tengah, akhirnya Pak Kim kaget. Ternyata itu adalah Kuhi. Pak Kim yang kaget pun berusaha mengancam Kuhi. Rencana mereka berhasil dengan Dok-hee ternyata diam-diam telah mengambil video percakapan Pak Kim. Kemudian segera mengirimnya ke Yeri.
Dan besoknya video itu pun telah tersebar. Hal itu membuat Pak Kim yang cabul dikucilkan di sekolah hingga dikeluarkan dari sekolah tersebut. Akhirnya Yeri yang awalnya suram kini ia menjadi wanita yang ceria. Terlebih dia terpilih sebagai murid yang akan ikut lomba menulis. Beralih ke perpus, Kuhi dihampiri oleh Ji-hoon yang memuji aksinya membela Yeri. Kuhi yang malu segera mengalihkan dengan mengembalikan dasi Ji-hoon yang pernah dipakainya beserta sebuah hadiah, yaitu kupon potongan harga warung ayam goreng mereka. Mendapat itu, Bang Ji-hoon senyum-senyum berbunga-bunga. Malamnya di rumah Dok-hee, Kuhi membantu sahabatnya yang ngefans banget sama Cha Eun-woo Astro itu untuk mengetikkan di pencarian tentang Astro dalam perilisan lagu. Karena Dok-hee berharap nama Astro berada di puncak pencarian. Ternyata guys, bukan cuma Dok-hee aja yang ngefans berat, emaknya juga. Bahkan emaknya membuat paket kepiting asin untuk dikirimkan ke Cha Eun-woo. Esok harinya di sekolah, Dok-hee dan kawan-kawan meneruskan kehebohan membahas Cha Eun-woo Astro hingga mengeroyok sahabat Ji-hoon yang sedikit mengejek wajah cakep Bang Cha Eun-woo. Sepulang sekolah, Kuhi membantu ibunya di warung. Tampak hari itu warung penuh dikunjungi para fans Cha Eun-woo sebagai daftar tur para penggemar. Karena Cha Eun-woo sebelumnya pernah memposting warung ayam goreng ini sebagai tempat favoritnya. Esoknya di sekolah, Kuhi dan Dok-hee dikagetkan dengan tersebarnya berita bahwa Cha Eun-woo terlibat skandal yang memiliki hubungan dengan seorang siswi. Ketika melihat foto berita itu, sontak Kuhi teringat ketika Eun-woo menenangkan dengan memeluknya waktu itu. Semakin panik mendengar Dok-hee yang tak terima hal itu terjadi. Malamnya di rumah, Kuhi yang panik menerima telepon dari Cha Eun-woo yang berusaha menenangkannya. Dan Eun-woo akan mengurus semuanya. Cha Eun-woo yang saat itu didesak manajernya agar menyuruh wanita yang dipeluk Eun-woo untuk klarifikasi. Eun-woo sama sekali tidak mau menurutinya karena dia nggak mau terjadi sesuatu nantinya pada Kuhi. Dan teringat tentang sosok Kuhi kecil yang pernah menghibur ibunya Eun-woo yang saat itu sedang sakit. Hingga Kuhi kecil datang menjemput Eun-woo kecil yang kehujanan dengan membawakannya payung. 아줌마, 나는 은호 오빠랑 결혼할 거니까 맨날 나 노래 불러줄게요. 고마워 구이야. 가자. Suatu malam di sebuah warnet tampak telah dipenuhi para fans berat Astro untuk membeli tiket konser secara online. Tiket yang terbatas membuat para fans beradu cepat. Dok-hee dan emaknya yang juga di sana gagal mendapatkan tiket konser tersebut. Yap, hal itu membuat Dok-hee dimarahi emaknya hingga nggak boleh tidur di rumah. Alhasil Dok-hee menghampiri Kuhi dan menginap di sana. Nah, Kuhi yang sibuk malam itu, Dok-hee yang bersantai di dalam rumahnya dihampiri abangnya Kuhi dengan memberikannya album foto biar nggak suntuk. Dan ketika membuka album foto, sontak Dok-hee terdiam dan memutuskan untuk pergi dari rumahnya Kuhi. 해명을 하든가 혼자 총대를 매던가 뭐라도 좀 해보라고. 키스로 갈래? 집 저랑 다른데? 괜찮아? 상관없어.